Oke, sekarang kita sampai pada soal nomor 3 ya. Nomor 3 ini soalnya seperti ini ya. Sebuah partikel ya, dia punya massa m, oke. Dan berukuran badan berukuran nano bergerak pada sebuah ruang 3 dimensi ya. Dari sembunyinya x, y, z. Partikel tersebut bergerak dan membentuk sebuah kurva mulus ya. Gerakannya itu membentuk sebuah kurva yang mulus tertentu serta dijabarkan oleh vektor. Ini adalah persamaan parametriknya R. Kemudian batasnya itu dari A sampai B ya. Batas T itu dari A sampai B, batas parameternya. Kemudian dikenakan gaya F ya. Kita tahu bahwa gaya itu adalah sebuah vektor sehingga dia memiliki arah ya. Jadi F itu gaya dan memiliki arah. Dari persoalan tersebut, maka tentukanlah kerja ya yang dilakukan oleh partikel tersebut dengan mengaplikasikan hukum Newton. Oke, di sini dia bilang ada kata kunci, kita harus mengaplikasikan hukum Newton kedua pada gaya yang dikenakan. Oke. Nah, di sini kita lihat massa itu adalah M. Oke, kita catat dulu ya, yang diketahui massa itu adalah M. Berukuran nano ya, oke. Kemudian 3 dimensi bla 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 bla, persamaan parameternya ini ya. XT I tambah YT J untuk komponen sumbu Y tambah ZTK. Kemudian dia memiliki batas A yang kurang dari sama dengan T dan kurang dari sama dengan B. Jadi T itu diantara A dan B. Alright, kemudian dikenakan gaya F ke hukum Newton kedua. Nah, kita minta aplikasikan hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua itu apa? F itu akan sama dengan M massa dikali dengan percepatan. Nah, ini akan kita gunakan. Oke. Sip. Nah, karena diminta itu menentukan suatu kerja ya, suatu kerja, maka untuk menentukan kerja maka kita menggunakan tools dari integral garis. Oke, kita menyelesaikan dengan integral garis. Kita tahu bahwa persamaan dari integral garis itu adalah integral dari kurva C yaitu F dot ya dr. Oke. Nah, tadi kurvanya itu dibatasi oleh dari A sampai B ya. Ya, parameternya itu dari A sampai B, A sampai B. Oke. Kemudian F itu sendiri itu adalah F ini sendiri adalah ini M dot A ya kan. Nah, A itu sendiri ya, A itu sendiri adalah M dot turunan kedua dari R ya kan. Masih ingat kan kalau V itu adalah turunan pertama dari R, sedangkan percepatan ya, ini kecepatan ya, vektor. Kemudian percepatan itu adalah turunan kedua turunan turunan kedua dari R ya terhadap T, yaitu ini sama dengan R aksen T. Oke. Ya, berarti ini M ya kan? Ini ya, berarti ya. Oke. A itu sama dengan R aksen T. Oke, ini berarti F itu R aksen T. Nah, kita tahu dong kalau DR itu apa? R aksen T itu adalah turunan R terhadap T. Oke, berarti DR itu sendiri adalah R aksen T dikalikan dengan DT. Berarti ini R aksen T dikalikan dengan DT. Nah, karena M ini merupakan suatu konstanta, bisa dong kita keluarkan ya, bisa kita keluarkan dengan semena-mena. Oke, kita keluarkan aja. B R aksen T dot R aksen T dt. Oke. Nah, oke. R itu kan apa? R itu X, Y, Z ya. Ya kan? X, Y, Z ya. Berarti R aksen itu ya, tentunya ini semua dalam T ya. Jadi tentunya R ini dalam T ya, fungsi T. R aksen itu sendiri ya, turunan pertama dari R itu adalah X aksen ya kan, Y aksen, Z aksen. Nah, turunan kedua dari R itu adalah X double aksen ya kan, Y double aksen, Z double aksen. Nah, ini kita substitusikan ya ke dalam
integrannya. Nah, berarti ini kan sama dengan M A B, ya kan? R aksen. Oh ya, berarti ini X aksen ya. X double aksen ya kan, Y double aksen T, kemudian ini Z double aksen T. Ini kita hapus aja ya, kita hapus saja. Oke, kita hapus ya. Kemudian ini dot, kemudian ini R aksen itu X aksen T, ini Y aksen T, ini Z aksen T, D, T ya. Nah, kemudian kita kalikan ya kan, kita dot produk kan ya. Berarti kalau dot produk gimana teman-teman? Masih ingat ya? Yang komponen sumbu X dan komponen sumbu Y kita kaliin dengan komponen sumbu Y, begitu juga dengan yang Z ya. Intinya kita mengalihkan dengan sesama komponen ya. Ya. Maksudnya dengan komponen yang sama ya. Kemudian berarti hasilnya itu menjadi M A sampai B. Ini berarti X aksen T kan dikalikan dengan X aksen T ya, ditambah Y aksen T Y double aksen T dikaliin dengan Y aksen T ditambah dengan Z double aksen T dikaliin dengan Z aksen T. Ini DT kita kurungin ya, kita kurungin. Oke, kita selesaikan ini integralnya ya. Nah, oke, kita pisahin ya, kita pisahin. Oke, kalau kita punya integral seperti ini ya, X aksen dt ya, tentunya ini dalam T, ini dalam T ya. Nah, kita bisa menganggap bahwa U ya itu sama dengan X aksen T. Maka DU itu sendiri itu adalah X double aksen T ya kan, dt ya toh. Nah, berarti dt itu akan sama dengan X aksen X double aksen ya, X double aksen per du. Nah, ini kita gunakan untuk mensubstitusikan ke sini, maka akan menjadi X double aksen T, X aksen T itu sendiri adalah U ya, U dikaliin dengan dt, dt-nya itu adalah X double aksen per du ya. X bentar, ada yang aneh? Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Bentar ya. Oh iya, ada yang aneh. Tidak seperti itu konsepnya ya. Ini benar, kita bisa menganggap itu U. Nah, harusnya itu du per dt itu sama dengan X double aksen. Nah, berarti dt itu adalah du per X double aksen T ya, kebalik ya, kebalik. Berarti ini adalah du per X double aksen T. Oh, ada yang bisa dicoret dong? Ada, yaitu yang ini dan ini. Maka ini akan sama dengan integral dari U du akan sama dengan 1 per 2 U pangkat 2. Nah, tadi kita menganggap bahwa U itu adalah X aksen T. Berarti ini setengah X aksen T ya. Setengah X aksen T kuadrat ya. Kuadrat. Oke. Nah, begitu juga dengan Y ya, dengan cara yang sama, maka kita akan juga mendapatkan ini hasilnya itu adalah setengah X aksen kuadrat. Ini ini itu adalah setengah Y aksen kuadrat dan ini adalah setengah Z aksen kuadrat, iya kan? Sama kan ya? Karena ini ya, karena sama. Maksudnya sama tuh begini. Suatu variabel yang gini maksudnya turunan 2 dari suatu variabel dikaliin dengan turunan pertama dari suatu variabel ya kan, sedangkan ini juga sama, turunan kedua dari suatu variabel yaitu variabel y dikaliin dengan variabel turunan pertama dari y, gitu juga dengan z ya. Nah, karena template-nya itu sama, maka konsep ini bisa digunakan untuk y dan z. Maka kita akan dapatkan hasilnya ya, itu sama dengan AB setengah X aksen kuadrat ya, setengah X aksen
kuadrat, ini ada M di sini tadi, ditambah dengan setengah Y aksen kuadrat, ditambah dengan setengah Z aksen kuadrat. Kok ada AB? Udah diintegralin ya, udah diintegralin berarti seperti ini penulisannya. Oke. Nah, karena 2 ini adalah suatu konstanta, boleh dong kita keluarin semena-mena, ya kan? Berarti ini jadi M per 2, oke. Ini akan sama dengan M per 2, X aksen kuadrat, ya, ditambah dengan Y aksen kuadrat, ditambah dengan Z aksen kuadrat, ya, B A. Oke, tentunya ini dalam T, ini juga dalam T, ini juga dalam T. Ini dalam T, T, fungsi T. Oke. Nah, batasnya itu apa? Oh, belum batasnya ya. Bentar. Nah, kita tahu kalau ini ya, kita tahu kalau sebentar kita tulis di sini, kita tahu kalau R aksen T itu sama dengan X aksen T, ya kan, Y aksen T, Z aksen T, ya kan, benar nggak? Nah, kalau kita tuliskan kan juga bisa seperti ini ya. Sorry, kalau kita mau cari magnitude dari ini berarti kan begini, magnitude ya dari R aksen T itu sama dengan apa? Akar dari X aksen T dikuadratin ditambah Y aksen T kuadrat ditambah Z aksen T kita kuadratin. Nah, kemudian kalau akarnya pengen kita hilangin, berarti pindah ke sono kan akarnya tuh. Awalnya akar ya, pangkat setengah menjadi pangkat 2 kalau kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Nah, ini akan menjadi X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat ditambah Z aksen T kuadrat. Nah, tadi sesuai template dong ya, sesuai template. Di sini kan dia bilang X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat tambah Z aksen kuadrat. Ini juga sama. X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat ditambah dengan Z aksen kuadrat. Nah, ini yang kita kotakin ini itu sama dengan ini magnitude dari R aksen T, kemudian kita kuadratin. Nah, berarti kita bisa tulis dong. Berarti ini akan sama dengan ya, yang ini itu akan sama dengan apa? M per 2 ya kan? Ini tadi adalah magnitude dari R aksen T, kemudian kita kuadratan. Nah, berarti ini adalah R aksen T ya, kuadrat. Batasnya A sampai B. Oke, kita tinggal masukkan batasnya aja menjadi M per 2 ya, M per 2 R aksen batasnya itu adalah B kuadrat dikurang R aksen R aksen A dikuadratkan. Nah, maka ini adalah jawabannya ya. Ini adalah jawabannya, yaitu apa tadi pertanyaannya? Kerja yang dilakukan oleh partikel tersebut ya. Jadi kerja yang dilakukan oleh partikel tersebut dengan mengaplikasikan hukum Newton 2 ya, yaitu F sama dengan M kali A, maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Oke, begitu. Semoga dipahami ya kawan-kawan.